Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuk ke pertemuan yang ketujuh ya, yaitu limit sepihak. Ya. Nah, sebelumnya pengertian dari limit sendiri, misalkan limit mendekati satu ini ya, limit mendekati satu, berarti limit itu ditinjau dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Maksudnya dari sebelah kiri itu misalkan dari 0. 0 itu menjadi 0,1 kalau misalkan kita urut ya, itu kan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai dengan 0,9 gitu. Nah, 0,9 pun untuk mendekati 1 berarti 0,99999 dan seterusnya sampai mendekati 1. Tetapi tidak sama dengan 1 ya. Namanya juga dengan limit itu pendekatan. Kemudian ditinjau dari kanan atau positif ya, ditinjau dari kanan atau positif. Itu ditinjau kalau misalkan limit mendekati 1 berarti dari 2. Nah, dari 2 itu kan berarti dari misalkan 2 kemudian 1,9, 1,8, 1,7 sampai dengan 1,1. Nah, 1,1 itu misalkan kalau misalkan mendekatan lagi misalkan dari 1,01, 1,01 dan seterusnya ya. Sampai mendekati sekali satu itu ya. Itu kalau ditinjau dari kanan. Nah, itu untuk limit. Nah, dikatakan sebuah fungsi mempunyai limit jika ditinjau dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Yaitu bahasanya seperti ini. Limit x a positif terdefinisi, kemudian limit x a negatif dari sebelah kiri terdefinisi, kemudian limit a negatif ya mendekati dari x mendekati a negatif, kemudian a positif itu sama. Nah, contohnya misalkan di sini limit x mendekati min 3. Limit x mendekati min 3 dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 per x ditambah 3. Nah, kita tahu kalau misalkan seperti ini, x ditambah 3, itu kalau misalkan x-nya kita masukkan gitu ya dengan cara yang pertama ya, substitusikan, maka min 3 tambah 3 itu kan sama dengan 0. Nah, hati-hati kalau misalkan limit hasilnya itu sama dengan tak terhingga ya, atau tak terdefinisi, maaf ya. Hati-hati kalau limit itu hasilnya tak terdefinisi, yaitu di sini di bawahnya itu kan 0. Berapapun dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Maka bisa jadi di sini ada bagian-bagian yang bisa difaktorkan ya, bisa difaktorkan. Misalkan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 ya. Nih, kalau kita faktorkan ternyata di sini akan sama dengan x ditambah 3 kalikan x ditambah 2. Sehingga di sini x ditambah 3 per x ya, ada x ditambah 3, maka kita bisa bagi sama dengan 1 gitu ya, kita coret. Sehingga menjadi limit x mendekati min 3 negatif dari x ditambah 2. Nah, kalau kita masukkan ini menjadi min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Ya. Nah, ini untuk min 3 negatif pun di sini min 3 ya, min 3 tetap. Tapi ingat di sini kalau x mendekati min 3 berarti asumsinya dari berapa? Dari min 4 ya, dari min 4. Nah, sampai dengan min 3 tapi tidak sama dengan min 3. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Untuk limit x mendekati min 3 positif atau dari kanan. Ya, sama ya. X kuadrat tambah 5x tambah 6 per x ditambah 3. Nah, ini juga sama. Ini kita faktorkan yang ada di atas pembilangnya. Menjadi limit x mendekati min 3 positif. Yaitu dari x plus 3 kali x plus 2 per x plus 3. Ini kita coret. Ya. Kita bagi sehingga ini menjadi limit x mendekati min 3 positif dari x plus 2. Ini pun sama masih ya, min 3. Yaitu kita mensubstitusikan min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Karena limit x mendekati min 3 negatif dari fx sama dengan limit x mendekati min 3 positif dari fx sama dengan min 1. Sehingga disimpulkan bahwa limit x mendekati min 3 sama dengan min 1. Ya. Atau terdapat limit dari fungsi tersebut. Kemudian terdapat beberapa fungsi yang memungkinkan limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Misalkan fungsi bersyarat ya, atau fungsi tangga. Kemudian fungsi mutlak. Kemudian fungsi bilangan bulat terbesar ya, yang diapit oleh tanda 2 garis ya.
Yaitu seperti fungsi mutlak, tapi kalau fungsi mutlak kan hanya satu garis kanan kirinya. Kalau fungsi bilangan bulat terbesar itu apa? Dua garis samping kirinya. Nah, misalkan di sini contohnya adalah fungsi mutlak. Limit x mendekati 1 dari x ditambah 1 mutlak per x ditambah 1. Nah, kita tahu ya, definisi dari fungsi mutlak itu ada negatif dan ada positif. Nah, kita lihat di sini, limit x mendekati 1, yaitu ditinjau dari sebelah kiri ya. Apakah sama dengan apa? Limit x mendekati 1 ditinjau dari sebelah kanan ya. Limit x ditambah 1 mutlak per x ditambah 1 ini akan sama dengan limit x mendekati 1 negatif. Nah, ini akan sama dengan apa? Negatif x ditambah 1 per x ditambah 1. Maka x tambah 1 tambah per x ditambah 1 ini akan sama dengan 1, sehingga dikalikan min sama dengan min 1. Nah, kemudian limit x mendekati 1 positif ini akan sama dengan apa? X plus 1 dalam tanda mutlak per x plus 1. Nah, kalau misalkan positif berarti di sini positif. X ditambah 1 per x tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini karena apa? Karena limit kiri dan limit kanan tidak sama, yaitu di sini min 1, di sini 1, maka berarti fungsi x ditambah 1 dalam tanda mutlak per x ditambah 1 itu tidak ada ya, tidak ada limitnya ya. Ya, tidak ada limitnya. Kenapa demikian? Karena pendefinisian x plus 1 dalam tanda mutlak akan bernilai positif ya, akan bernilai positif jika x plus 1 itu lebih besar dari 0. Kemudian akan bernilai negatif jika x plus 1 kurang dari 0. Kan seperti itu. Berarti kalau misalkan apa? Dari negatif ya, dari kiri negatif, maka ini dikalikan dengan min kan gitu. Sehingga di sini apa? Min x ditambah 1 ya per x ditambah 1. Sehingga di sini ada negatifnya sama dengan min 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kekontinuan atau kontinuitas, ya kan? Kontinuan atau kontinuitas. Nah, definisi kontinu di suatu titik. Misalkan fungsi f terdefinisi di sekitar A, dikatakan f kontinu di A bila limit x mendekati a fx ada dan nilai limitnya sama dengan nilai fungsi di A. Dengan kata lain, f kontinu di A jika limit x mendekati a dari fx sama dengan f a ya, f a. Maksudnya bagaimana ini? Nah, kita tahu yang namanya limit itu kan pendekatan ya. Yang namanya limit itu adalah pendekatan. Berarti kalau misalkan di sini ada apa namanya? Limit x mendekati a, berarti bisa saja a-nya itu lebih besar dari 0 atau a-nya kurang dari 0. Itu di sini tidak ada sama dengannya. Maka kita masukkan di sini apa? Dalam bentuk limit. Kemudian ya kalau misalkan fa, maka sama saja di sini apa? Di sini a-nya misalkan 5 sama dengan ya, sama dengan. Jadi di sini tidak ada apa namanya? Bukan dalam pendefinisian tidak sama dengan. Itu di sini sama dengan. Jika salah satu tidak terpenuhi, misalkan di sini limit x mendekati a dari fx terdefinisi, kemudian fa terdefinisi, kemudian limit x mendekati a dari fx sama dengan fa. Nah, ini baru dikatakan sebagai apa? Kontinu ya, kontinu. Nah, kemudian di sini terdapat 3 jenis discontinue. Nah, ini apa namanya? Ini kalau misalkan continue seperti ini. Nah, kemudian kalau discontinue itu yang pertama, ya ada 3 jenis. Tak hingga di A jika limitnya kiri dan kanan tak hingga atau tidak ada. Yaitu tidak continue ya. Itu jika kemungkinannya ini. Kemudian yang kedua, loncat berhingga di A jika limit kiri dan kanannya berhingga namun tak sama. Kosong ya, ada yang tidak terdefinisi di titik tertentu. Kemudian dapat dihapuskan atau dihilangkan di A jika nilai fungsi dan limitnya ada tetapi tidak sama. Misalkan limit x mendekati A dari fx tidak sama dengan fa. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat kontinu. Ya, sifat-sifat kontinu. Jika f dan g kontinu di A, maka k, f, k, misalkan di sini konstanta ya, k kali f, kemudian k konstanta, maka f plus minus gx, maksudnya fungsi ya, di sini, kemudian f kali gx juga kontinu di A.
Ini khusus fungsi rasional. Jika di sini ada fx per gx juga dikatakan kontinu di A jika gx tidak sama dengan 0. Ingat di sini itu gx ya, fungsi rasional. Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau gx-nya sama dengan 0, maka fx per gx itu tidak terdefinisi. Kemudian akar pangkat n dari fx ini kontinu di C jika fc lebih besar dari 0. Ya, kenapa di sini ada persyaratan fc ya? Misalkan di sini x-nya kita ganti c ya. Kenapa di sini fc harus lebih besar dari 0? Karena kalau kurang dari 0 ya itu menjadi apa? Imajiner ya. Nomor bilangan kompleks imajiner. Ya. Nah, selanjutnya jika limit x mendekati a ya dari gx sama dengan L dan fx kontinu di L, maka limit x mendekati a f noktah gx sama dengan limit x mendekati a f gx ya sama dengan fl. Jika gx kontinu di a dan fx kontinu di a, maka fungsi komposisi f noktah g kontinu juga di a. Kemudian di sini fx kontinu pada selang terbuka a, b jika f kontinu di setiap titik a, b. Fx kontinu pada selang tertutup a, b jika f kontinu pada a, b. Kontinu di kanan a dan kontinu di kiri b. Maksudnya di sini kalau misalkan selang terbuka a, b ini maksudnya apa? Berarti di sini apa? A-nya itu tidak ikut masuknya ke limit A, kemudian sebelah kanan ke limit B gitu ya. Jika akan dikatakan sebagai kontinu ya, kontinu di setiap titik A, B. Maksudnya di antara A, B ya. Kemudian kalau misalkan tertutup seperti ini A, B, maka A dan B-nya itu ikut dan kontinu di antara A, B ini. Nah, ini contoh ya. Tentukan apakah fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6 kontinu di titik x sama dengan 2. Ya. Maka di sini yang pertama ya, kontinu di titik x sama dengan 2. Berarti apa? Kalau misalkan definisinya kan kita tadi limit x mendekati 2 ya. Limit x mendekati 2 dari fx itu terdefinisi. Nah, kita cari dulu. Limit x mendekati 2 dari 2x pangkat 3 min 6. Apakah ada atau tidak? Maka kita bisa langsung substitusikan. Maka menjadi 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 6. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8. 8 kali 2 sama dengan 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Kemudian f2 ya, sebuah fungsi x ya, fx, kemudian x-nya sama dengan 2. Maka kita masukkan 2 kali 2 pangkat 3 min 6 sama dengan 10. Nah, karena limit x mendekati 2 dari 2x pangkat 3 min 6 sama dengan f2 sama dengan 10, maka fx kontinu di x sama dengan 2. Nah, contoh yang kedua ya, apakah fx sama dengan ya, apakah fx 2x ditambah 5 untuk x lebih besar dari 3 dan x kuadrat ditambah 5 untuk x sama dengan 3 kontinu di x sama dengan 3. Ini maksudnya fungsi bersyarat ya, fungsi bersyarat. Ya, maksudnya apa ini? Maksudnya seperti ini. Kalau ya 2x ditambah 5 jika x-nya lebih besar dari 3, maka fungsinya itu 2x ditambah 5. Maksudnya seperti itu. Kemudian jika x-nya sama dengan 3, maka fungsi tersebut adalah x kuadrat ditambah 5. Ini syarat ya, syarat. Artinya kalau misalkan di sini misalkan x lebih besar dari 3, berarti kan di sini x-nya itu sama dengan 4 ya, mulai 4, 5, 6. Itu kalau misalkan cari nilainya itu ke fungsi ini. Tapi kalau misalkan x-nya sama dengan 3, maka carinya ke fungsi ini. Maksudnya seperti itu. Nah, ini kita bisa bedakan antara limit dengan fx gitu ya. Tadi kan apa? Limit x, kalau misalkan di sini pertidaksamanya, perhatikan. Ini kan apa? Pertidaksamanya lebih besar dari 3. Lihat, tidak ada sama dengannya. Sementara tadi di definisi kontinuan itu kan ada limit x mendekati misalkan a sama dengan fa. Nah, cirinya kalau misalkan ada seperti ini, maka untuk yang lebih besar atau kurang ini tanpa sama dengan ya. Nah, kita definisikannya ke dalam bentuk limit.
Ya. Kemudian kalau misalkan seperti ini, X sama dengan berarti ke dalam fungsi yang kita substitusikan nilai X-nya. Maka kita bisa jawab ya. Di sini limit X mendekati 3 dari 2X ditambah 5. Kenapa di sini masuk ke limit tadi ya? Karena di sini apa? Lebih besar. Ini tidak sama dengan ya, bukan sama dengan. Itu ciri kalau misalkan kita masukkan ke definisi limit pada kekontinuan, di sini tuh bukan sama dengan. Sehingga di sini masuknya ke limit. Limit X mendekati 3 dari 2X ditambah 5. Sama dengan limit X mendekati 3, nah kita substitusikan 3-nya ya, maka 2 kali 3 tambah 5 sama dengan 11. Kemudian yang kedua yaitu F3 ya. Nah kalau kita masukkan F3, maka dalam fungsi ini X kuadrat ditambah 5. Sehingga menjadi apa? F3 sama dengan ya Fx X kuadrat tambah 5. Maka kalau F3 sama dengan 3 kuadrat tambah 5 menjadi berapa? Ya, 3 dikuadratkan sama dengan berapa? 9. 9 ditambah 5. 9 tambah 5 berapa? Kok di sini 11 ya? Harusnya berapa? 3 dikuadratkan sama dengan 9. 9 tambah 5 sama dengan 11. Ya, sama dengan 11. Nah, ini kan salah ini ya, ada kekurangan ya. Harusnya di sini apa? Harus 14. 14 ya. Berarti di sini apa? Kesimpulannya Fx tidak sama dengan apa? Limit X mendekati 3 dari Fx tidak sama dengan F3 ya. Berarti di sini apa? Masuk discontinue. Berarti fungsi ini Fx dengan 2x ditambah 5 untuk x lebih besar dari 3. Kemudian x kuadrat tambah 5 untuk x sama dengan 3 itu discontinue ya pada x sama dengan 3. Begitu ya. Yang ketiga, GT sama dengan T pangkat 3 min 8 per T min 2. Nah, tadi ini termasuk yang rasional ya. Nah, yang rasional ini kemungkinannya jika tidak ada syarat, maka dia discontinue ya. Kemungkinannya discontinue. Nah, kita bisa bisa jabarkan ya. Apakah GT continue di T sama dengan 2 ya? Apakah GT continue di T sama dengan 2? Maka untuk limitnya yaitu X mendekati 2, maka kita bisa masukkan ya. Kalau kita substitusikan T pangkat 3 ya, berarti 2 pangkat 3 min 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8, min 8 sama dengan 0. Kemudian kalau kita masukkan ke sini, berarti apa? 2 juga, 2 dikurangi 2, 0. Nah, ingat, kalau hasilnya tak terdefinisi, maka hati-hati. Maka kita cari cara yang lain. Contohnya dengan cara memfaktorkan. Ya. Ternyata T pangkat 3 itu, ya T pangkat 3 min 8, kalau kita faktorkan menjadi apa? T min 2 kali T kuadrat ditambah 2D ditambah 4. Sehingga limit X mendekati 2 dari T pangkat 3 min 8 per T min 2, ya sama dengan limit X mendekati 2 dari T min 2 kali T kuadrat ditambah 2D ditambah 4 per T min 2. Nah, untuk membuktikannya kita bisa kalikan. T kali T kuadrat kan sama berapa? T pangkat 3 ya? T pangkat 3. Tulis T pangkat 3. Kemudian T kali 2T sama dengan 2T kuadrat. Kemudian selanjutnya T kali 4 sama dengan 4T. Sudah? Kemudian di sini selanjutnya min 2 kali T kuadrat sama dengan min 2T kuadrat. Min 2 kali 2T sama dengan min 4T. Selanjutnya min 2 kali 4 sama dengan 8. Sudah? Nah, tadi kan hasil dari T kali 2T sama dengan berapa? 2T kuadrat. Hasil dari min 2 kali T kuadrat juga sama dengan apa? 2T kuadrat, bedanya di sini ada min. Sehingga 2T kuadrat min 2T kuadrat habis ya. Ini T kali 4 kan 4T ya. T kali 4, kemudian di sini min 2 kali 2T juga sama dengan 4T. Hanya saja bedanya ada negatif. Maka 4T min 4T juga habis. Sehingga tinggal apa? T pangkat 3 min 8. 8 dari min 2 kali 4. Bisa? Paham ya? Oke.
Nah, kemudian di sini T-2 dengan T-2. Ini kan bisa kita coret ya, karena ini semuanya perkalian yang di atas. Ya, T-2 dengan T-2 kita coret, sehingga menjadi apa? Limit X mendekati 2 dari T kuadrat ditambah 2T tambah 4. Nah, kita bisa substitusikan apa? Nilai T-nya ya. Ini seharusnya T ini ya, di sini. T. Itu T mendekati 2. Sehingga di sini menjadi apa? 2 kuadrat tambah 2 kali 2 ditambah 4. Maka 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, ini untuk limitnya terdefinisi sama dengan 12. Bagaimana kalau misalkan apa? G sama dengan apa? X sama dengan 2-nya ya. Atau T sama dengan 2-nya. Maka GT jadi apa? G yang di dalamnya ada 2. Jadi apa? 2 pangkat 3 dikurangi 8. Per 2 min 2 gitu ya, akan sama dengan 0 per 0, tidak terdefinisi. Nah, ini karena di sini antara limit X mendekati 2 dari T pangkat 3 min 8 per T min 2 ya, per T min 2 itu tidak sama dengan apa? G2 ya, dengan apa? G2. Sehingga dikatakan apa? Fungsi GT 3 pangkat fungsi GT sama dengan T pangkat 3 min 8 per T min 2 itu diskontinu pada X sama dengan 2 ya. Karena di sini kedua tidak ada ya. Tadi kan syarat itu apa? Limitnya terdefinisi. Kemudian kalau misalkan apa limit fx ya, x mendekati a terdefinisi, kemudian fa-nya terdefinisi, kemudian limit x mendekati a dari fx sama dengan fa kan gitu ya. Nah, ini salah satu tidak terdefinisi, maka ya tidak perlu membandingkan apakah sama atau beda ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini fungsi bersyarat selanjutnya. Nah, ini biasanya kalau misalkan apa ujian itu terkadang yang keluar tuh yang seperti ini ya. Biasanya ya. Keluar seperti ini. Contohnya misalkan di sini tentukanlah nilai A dan B sehingga fungsi berikut kontinu di semua X ya. Nah, lihat di sini. Untuk apa? Pertidaksamaan di sini ya, pertidaksamaan di sini. Ini biasanya nanti kalau misalnya pembahasan karena ada sama dengannya di sini berarti apa? Di sini masuk fx gitu ya. Fx atau di sini kalau misalkan x sama dengan 1 berarti f1. Kemudian di sini berarti apa? F2 ya. Untuk apa? X sama dengan 2. Kenapa? Karena ada sama dengannya di sini. Nah, untuk limitnya di sini lihat, yaitu AX ditambah B. Itu apa? Yang di sini tidak ada sama dengannya. Maka apa? Kalau misalkan masuk ke limit, ya pendefinisian limit maka ini. Itu pendekatan dari kiri dan kanan. Seperti itu. Maka kita lihat. Kemungkinan fx discontinue yaitu pada x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Agar fx continue pada semua x, maka harus terpenuhi f1 sama dengan limit x mendekati 1 dari fx. Nah, kenapa? Karena di sini apa? Ada syarat ya. Ini ada angka 1. Kemudian angka 2, yaitu f1 sama dengan limit x mendekati 1 dari fx. Nah, syarat yang pertama di sini f1 sama dengan limit x mendekati 1 dari fx. Ya, sama dengan limit x mendekati 1 plus ini 1 min kemudian 1 plus atau langsung saja ya mendekati 1 ya. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian untuk f1 untuk f1 berarti apa? Ini ya pensubstitusian ya. X sama dengan satunya berarti yang ada sama dengannya. Maka kita gunakan fungsi yang ada di sini. Ini X plus 1. Maka di sini akan sama dengan X plus 1. Ya, mestinya limitnya itu di sini kita masukkan ke sini. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Sama dengan 2. Kemudian untuk limitnya masuknya ke sini. Ya, untuk limitnya masuknya di sini. Itu apa? Berarti limit ini masuk di sini. AX ditambah B ya. AX ditambah B. Kemudian kita masukkan itu angka 1 di sini. Berarti apa? 1A ditambah B akan sama dengan A ditambah B. Nah, kemudian berarti di sini apa? A ditambah B sama dengan 2.
X sama dengan 1, harusnya masuknya di sini. Ya, masuknya di sini. Dan untuk limitnya, teman-teman sekalian nggak harus cari limit kiri, limit kanan, cukup salah satu saja ya. Cukup atau langsung saja ya. Langsung saja kalau misalkan limit ya langsung saja X sama dengan 1 ya sama dengan 1 saja, nggak perlu dari kiri dari kanan ya. Tidak perlu dari kiri dari kanan. Nah, kemudian ini untuk limitnya ini ya, untuk limitnya ini masukkan ke sini. Ya, untuk limitnya masuk di sini. Kemudian untuk fx-nya itu masuknya di sini. Untuk fx-nya harusnya masuknya di sini. Nah, kebayang nggak nih? Berarti yang di sini hapus saja lah ya, hapus saja yang di sini. Yang ini abaikan saja nggak apa-apa. Ini abaikan. Ini nggak bisa dihapus ya, nggak bisa dihapus. Nah, nanti maksudnya apa namanya? PDF ya, masuk PDF. Ya, jadi fx sama dengan 1 berarti kan satunya masuk sini ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kebayang ya? Nah, ini abaikan ya. Nah, sedangkan di sini A plus B ini dari sini. Ini sebenarnya masuk limit kiri, limit kanan gitu ya, limit kiri, limit kanan. Tapi simpelnya kalau misalkan apa fx ya dengan x sama dengan 1 masukkan ke fungsinya kayak fungsi fx-nya. Sementara kalau limit itu ke sini ya, karena di sini ada tanda apa tidak sama dengannya itu nggak ada di sini ya, tanda tidak samanya tidak ada di sini. Sehingga kita masukkan ke limit ya. Nah, kemudian masuk syarat yang kedua ya, syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua di sini f2 sama dengan limit x mendekati 2 dari fx ya. Nah, untuk f2 kita masukkan yang ada sama dengannya di sini ya, yang ada sama dengannya, yaitu apa? Berarti kalau kita masukkan di sini 3 kali 2 sama dengan 6 kan gitu. Ya, ini untuk F2-nya. Ya, untuk F2-nya ini. Nah, ini. Kemudian untuk limitnya salah satu saja cukup. Ya, salah satu saja cukup. Itu apa? Yang di sini, berarti ya. Nah. Nah, salah satu saja cukup. Ya. Dari sebelah kanannya limit AX ditambah B. Maka ini akan sama dengan apa? Berarti kan X-nya sama dengan 2, menjadi apa? 2A kan gitu, dari AX. Maka menjadi apa? 2-nya kita masukkan ke X menjadi 2A ditambah B. Yang di sini nggak perlu ya. Maka di sini 6 sama dengan A kali 2 sama dengan 2 ditambah B menjadi 2A ditambah B. Sehingga kalau kita balik menjadi 2A ditambah B sama dengan 6. Seperti itu. Yang ini kita abaikan nggak apa-apa yang di sini ya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 maksudnya itu gimana? Ini misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ini kan memuat A dan B gitu kan. Ini juga A dan B. Maka A plus B sama dengan 2. Kemudian 2A ditambah B sama dengan 6. Ini masuk apa? Eliminasi substitusi ya. Yang kita eliminir adalah B. Kenapa? Ini sudah sama ya. Koefisiennya juga sama. Nah, agar B ini agar B ini hilang, maka kita kurangkan. Sehingga A dikurangi 2A sama dengan min A, 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. Maka A sama dengan 4. Selanjutnya kita substitusikan bisa ke persamaan ini 1 atau ke persamaan 2. Misal masukkan ke persamaan 1, maka A plus B sama dengan 2. A-nya adalah 4. Maka A ya 4 ditambah B sama dengan 2. Maka B sama dengan min 2. Dari apa? 2 ini pindah ya menjadi min ya, 2 min 4 sama dengan min 2. Sehingga kita bisa temukan yaitu A-nya sama dengan 4, kemudian B-nya sama dengan min 2. Yaitu fungsi yang di sini, yang di atas itu semuanya akan continue ya, akan continue di semua X jika A-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan
min 2 seperti itu.